Kita semua pernah menyaksikan film Doraemon. Doraemon menceritakan tentang robot kucing yang memiliki kantong ajaib. Isinya bisa berbagai macam benda, bahkan ada pintu kemana saja. Nah, pertanyaannya, apakah itu benar ada di dunia nyata atau hanya hayalan atau fantasi penulis komiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan hari ini adalah kelas 6 tema 8 subtema 1 pembelajaran 6. PPKN 3.2 tentang menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. KD Bahasa Indonesia 3.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca hanya berdasarkan membaca judulnya. Setelah belajar ini diharapkan bisa menentukan pokok pikiran dari suatu bacaan, kemudian mampu memahami dampak pelaksanaan kewajiban di masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian mampu memahami kewajiban dalam menjaga lingkungan sekolah dan memahami kewajiban sebagai pelajar dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Kita baca dulu teks ini ya. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Sekitar 130 di antaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timur. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti Puncak Trikora, G. Wilhelmina 4730 meter, dan Puncak Jaya, G. Karsten 5030 meter. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Membramo di Papua. Bacaan yang kita baca tadi itu adalah teks non-fiksi. Tahukah kamu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi ini adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan ini biasanya berbentuk karya ilmiah, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Tahukah kamu, jenis teks karangan ini ada dua. Pertama, teks fiksi, kedua, teks non-fiksi.
Karangan fiksi adalah karangan yang berisi imajinasi penulis atau pikiran pengarang. Biasanya berisi hal-hal yang luar biasa yang jarang kita temui di kehidupan nyata kita. Ya, seperti cerita Doraemon tadi. Apapun bentuk keajaiban yang terjadi, itu tergantung kepada pikiran pengarang. Berbeda dengan karangan non-fiksi. Kalau karangan non-fiksi itu bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Seperti cerita yang kita bacakan tadi. Isi ceritanya itu sesuai dengan logika kita dan sesuai dengan akal sehat kita. Jadi sudah paham ya apa itu karangan fiksi dan apa itu karangan non-fiksi. Jadi karangan fiksi itu adalah karangan yang bersifat khayalan pengarang. Sedangkan karangan non-fiksi adalah karangan yang bersifat kepada kenyataan atau fakta. Dari teks non-fiksi tadi, sekarang kita akan mengisi format ini ya. Keadaan alam Indonesia, nama Sarah. Kondisi umum alam Indonesia adalah Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Sinar matahari ada setiap tahun. Indonesia memiliki 2 musim. Iklim Indonesia adalah tropis. Ciri khusus alam Indonesia, ciri pertama, memiliki lebih dari ribuan pulau. Ciri kedua, memiliki iklim tropis. Ciri ketiga, Indonesia memiliki 400 gunung api dengan 130 gunung api aktif. Tahukah kamu bahwa Indonesia ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi? Pada musim hujan, ada beberapa daerah yang mengalami banjir, seperti pada cerita berikut ini ya. Ceritanya tentang sumbatan air dan banjir. Artikel ini menceritakan tentang banjir yang terjadi di Jakarta. Hal ini diakibatkan oleh sumbatan saluran air, sehingga air sungai meluap. Air sungai meluap karena masyarakat itu membuang sampah di sepanjang sungai. Menurut Candian Atayat, ahli arkeologi, banjir ini bisa dikurangi asalkan pemerintah Jakarta memberikan edukasi tentang cara membuang sampah dengan tepat serta memberikan sanksi kepada masyarakat agar patuh aturan. Itulah cerita dari artikel itu. Identifikasikanlah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat adalah membuang sampah tidak pada tempatnya, malahan membuang ke aliran sungai. Akibatnya, air meluap dan terjadi banjir karena tidak ada lagi ruang bagi air untuk mengalir. Jadi kita sebagai masyarakat, kewajiban apa yang harus kita laksanakan? Kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Menanam pohon di sepanjang aliran sungai. Melakukan normalisasi sungai melalui pengerukan endapan tanah minimal sekali 6 bulan. Saling mengingatkan sesama warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui kerja bakti. Menanamkan pada diri sendiri bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan begitu, kita akan selalu menjaga kebersihan. Lalu, kalau musim hujan terjadi di sekolah kita, kewajiban apa yang harus kita lakukan? Kewajiban yang harus kita lakukan adalah selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan. Untuk membuat itu semua, kita harus membuat jadwal piket tambahan. Kewajiban petugas piket itu adalah menyapu kelas setiap hari, menyapu halaman sekolah setiap hari, membersihkan papan tulis, membersihkan WC siswa, memastikan air di bak tersedia, kemudian membersihkan saluran air biar sampah tidak mengendap sehingga tidak menyebabkan banjir. Kita sudah jelaskan kewajiban kita di sekolah. Sekarang kita akan melihat kewajiban kita di rumah.
Untuk kewajiban kita di lingkungan rumah, pertama, menyapu dan mengepel lantai, mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan tempat tidur, membersihkan WC dan kamar mandi, membakar sampah, mencuci tangan sebelum makan, dan masih banyak lagi ya kewajiban kita di lingkungan rumah. Sekarang kita akan lihat kewajiban kita di lingkungan sekolah. Kewajiban di lingkungan sekolah, melakukan piket kelas secara rutin, membeli jajanan yang sehat dan bergizi, mencuci tangan, memakai masker, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan pakaian. Kewajiban kita di lingkungan masyarakat, gotong royong membersihkan lingkungan, membersihkan selokan air, rajin berolahraga, serta rajin merawat diri. Renungan pelajaran kita hari ini adalah kita harus bersyukur atas semua anugerah yang diberikan Tuhan kepada negara kita berupa kondisi alam yang subur dan indah, serta kita harus menjaganya sebaik mungkin untuk anak cucu kita di generasi berikutnya. Tunggu pembelajaran selanjutnya ya, jangan lupa di-subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum.